Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswa dari program studi Ilmu Perpustakaan kelas C, jurusan Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi dan kepustakawanan. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP, MHUM. Silahkan disimak video berikut ini. Yang pertama adalah pustaka. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan juga informasi, kata pustaka bermakna sebagai sebuah konsep mengenai sarana himpunan pengetahuan untuk praktik berpengetahuan. Lalu, bagaimanakah menurut KBBI? Pustaka menurut KBBI adalah kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Dari kedua pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil makna yang lebih luas mengenai apa arti kata pustaka. Kata pustaka dalam artian yang lebih luas bukan sekedar dari tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang fundamental bagi pengorganisasian dalam bentuk agama, hukum, negara, dan pengorganisasian secara menyeluruh. Lalu, bagaimanakah membangun konsep pustaka? Konsep pustaka dapat dibangun dengan mempelajari lebih dalam mengenai informasi yang telah didapat, lalu bisa dijadikan dalam sebuah penelitian, dan juga berdasarkan pendekatan historis kontekstual yang menjabarkan kata pustaka dalam masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah pustaka. Pustaka sebenarnya diadaptasi dari bangsa India yang belajar tulisan dari bangsa Iran. Kata pustaka awalnya memiliki pengertian kulit binatang yang merujuk kepada material atau benda. Di Indonesia sendiri, pustaka berkembang dari kerajaan Hindu-Buddha yang merupakan ajaran dari bangsa India. Tidak heran jika bentuk surat menyurat pada masa lalu ataupun karya tulis pada zaman dahulu menggunakan media lontar dan juga papan. Di Indonesia sekarang ini, institusi yang menaungi berbagai pustaka dari dalam Indonesia adalah Balai Pustaka Indonesia. Baik, untuk pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kedua adalah mengenai informasi. Menurut KBBI, informasi dapat diartikan dalam sebuah kata, yakni penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Berdasarkan materi yang telah kami pelajari, informasi juga dapat diartikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
Selanjutnya adalah mengenai sejarah informasi. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Putu Pendit dalam tayangan YouTube, sejarah informasi pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-14. Kemudian terjadi peristiwa besar di tahun 760, yaitu revolusi industri di Inggris. Pada akhir 1940 muncullah istilah sibermatika, yaitu sebuah studi interdisiplin tentang struktur sistem regulasi di mana sibermatika berhubungan erat dengan teori informasi, teori pengendalian, dan juga teori sistem. Revolusi industri telah membawa banyak perubahan. Salah satunya adalah dengan ditemukannya komputer pada generasi pertama di tahun 1950. Penemuan komputer ini diikuti dengan penemuan komputer generasi selanjutnya, di mana penemuan komputer juga memunculkan juga mengenai teori informasi. Sejak saat itu pula, orang-orang mulai mengenal istilah abad informasi, revolusi informasi, dan masyarakat informasi. Informasi yang terus berkembang pada saat itu akhirnya memunculkan Google dan juga internet, di mana Google dibentuk 6 tahun setelah ditemukannya komputer. Hingga saat ini, Google dan internet menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Informasi-informasi yang kita dapat hari ini pun juga banyak yang berasal dari Google dan juga internet, di mana kita juga membutuhkan perangkat berupa komputer untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Pembahasan kita yang ketiga adalah mengenai ilmu perpustakaan dan juga informasi. Mengapa ilmu yang kita pelajari ini dinamakan dengan ilmu perpustakaan dan informasi? Ilmu informasi bukanlah ilmu yang baru, melainkan ilmu informasi adalah nama lain dari ilmu perpustakaan. Bersumber dari artikel yang telah diberikan oleh dosen, dinamakan ilmu perpustakaan dan informasi karena manajemen informasi mempunyai pekerjaan yang sama dengan seorang pustakawan. Tahukah Anda bahwa ilmu informasi yang melahirkan komputer dan Google juga awalnya dibangun berdasarkan ilmu perpustakaan? Bahkan saat awal ditemukannya komputer, mayoritas orang-orang yang menggunakan komputer adalah seorang pustakawan dan digunakan di dalam perpustakaan. Awalnya, perpustakaan itu identik dengan buku-buku. Sekarang berubah menjadi ilmu informasi, di mana informasi lebih mempelajari data, mengolah data, menyimpan data, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ilmu informasi dan juga perpustakaan saat ini masih rancu dengan ilmu-ilmu dari yang lainnya, sehingga hal ini menyebabkan terdapat krisis di tengah masyarakat. Lulusan perpustakaan juga belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan, jika sekarang nama jurusan ilmu perpustakaan ditambahkan dengan ilmu informasi, masyarakat luas lebih menghargai lulusan informatika jika dibanding ketimbang lulusan ilmu perpustakaan dan juga ilmu informasi. Padahal dalam ilmu informasi dan perpustakaan
Tidak hanya mempelajari tentang perpustakaan dan perpustakaan saja, melainkan juga mempelajari tentang dokumentasi, arsip, dan juga museum. Pembahasan kita yang terakhir dalam video pembelajaran berikut ini adalah mengenai profesi informasi dan kepustakawanan. Profesi informasi dan kepustakawanan bisa disebut sebagai seorang pustakawan. Aktivitas dari seorang pustakawan adalah menghimpun secara selektif, mengelola secara sistematis atau mengorganisasikan, serta menyediakan secara terbuka berbagai layanan informasi maupun perpustakaan. Sebuah lembaga profesi informasi dan kepustakawanan meliputi lembaga perpustakaan, museum, lembaga kearsipan, dan lembaga dokumentasi. Seiring dengan perkembangan zaman, profesi informasi dan kepustakawanan atau yang biasa kita sebut pustakawan juga berkembang, seperti yang pertama adalah seorang pustakawan berurusan dengan informasi dan juga bibliometrika. Yang kedua, menemukan kembali informasi. Yang ketiga, organisasi atau manajemen informasi. Yang keempat, informasi kognitif. Yang kelima, perilaku informasi. Yang keenam, masyarakat informasi. Dan yang ketujuh adalah kebijakan informasi. Yang artinya seorang pustakawan berurusan dengan segala hal tentang informasi. Bahkan ilmu-ilmu lain juga memikirkan gejala-gejala informasi, seperti halnya ilmu matematika, ilmu psikologi, statistik, kognisi, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. Di Indonesia sendiri, Pustakawan Indonesia dinaungi oleh sebuah lembaga IPI atau Ikatan Pustakawan Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Juli tahun 1973 dalam Kongres Pustakawan Indonesia yang diselenggarakan di Ciawi, Bogor pada tanggal 5 sampai 7 Juli tahun 1973. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semua materi yang saya tulis dan saya ucapkan adalah bersumber dari materi webinar Kuliah Umum Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan dapat diakses melalui tautan link YouTube berikut ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금 이 느낌이 저 하늘에 닿을 때까지 조금 더 높은 곳 구름 위를 걷고 싶어 너를 볼 때마다 꿈에서 깨고 싶지 않아 다른 여자 쳐다도